Kalau lu selalu nunggu bisa dulu, hebat dulu baru mulai, lu nggak bakal hebat dan nggak bakal mulai dan nggak bakal kemana-mana. Yang namanya skill itu dilatih, nggak cuma turun dari langit. Kalau lu pengen jadi trader yang hebat, yang bisa profit konsisten, itu bukan cuma dari baca buku atau cuma nonton-nonton video gini doang. Lu perlu action dan lu perlu eksekusi juga, dan lu perlu bertindak juga. Perkenalkan, nama gua Tony. Gua adalah orang biasa yang hidup biasa aja. Gue bikin video kayak gini untuk berbagi insight tentang proses perjalanan seorang yang masih biasa aja ini nih berproses, dan komunitas gue yang berproses bareng-bareng ini. Dan semoga video-video kayak gini bisa bermanfaat buat lo. Gue tahu banget kok dari lu semua itu punya mimpi masing-masing. Mau bantu ekonomi keluarga mungkin, mau hidup lebih enak, bebas finansial, kaya raya, sukses dan berbagai macemnya. Tapi kalau lu cuma berhenti di mimpi aja, itu gak bakal kewujud. Mimpi doang itu gak bakal bikin lu kemana-mana. Mimpi itu seperti peta, seperti arah, dan kendaraannya adalah actionnya itu, tindakannya itu untuk mewujudkan atau untuk mencapai tujuan itunya. Karena banyak banget gue lihat, termasuk diri gue sendiri, gue tuh menghayalkan sesuatu, menginginkan sesuatu, dan gue suka suka menanyakan, kok gak kewujud-wujud ya? Mimpi gue hasilnya kok gak wujud-wujud ya? Sedangkan gue lihat action gue aja gak sebegitu maksimal. Dari 100% mungkin cuma 10%, mungkin cuma 30%. Tapi pengen hasil yang semaksimal mungkin. Itu jatuhnya udah mikir yang aneh. Karena gue berharap dengan ide gue yang cemerlang, action sedikit mungkin, ujungnya hasil bakal segede mungkin. Ya kalau begitu sih gak bakal ada orang yang namanya kesusahan dalam actionnya. Gak bakal ada orang yang mengalami stres dalam tekanan setiap hal-hal yang dilakuin sama dianya. Kalau lu mulai dan takut salah, justru ngelihatnya kalau gue salah gue bisa belajar. Tapi kalau lu nunggu perfect momentum untuk mulai, gue berani jamin banget momentum itu gak bakal datang. Karena apa? Momentum itu terkadang bukan cuma kita tunggu, tapi harus kita ciptain. Kalau momentum belum ada dan kita nunggu doang, ya kita harus action untuk dapat momentum itu dalam hidup maupun dalam trading. Kalau di trading, lu bakal merasa berantakan banget secara mental, secara emosionalnya, secara pengaturan resikonya, secara disiplin lu di trading. Itu bakal berantakan banget di awal. Tapi balik lagi, itu adalah proses yang emang harus dilewati sampai ujung-ujungnya bisa melewati dan bisa jadi seorang trader yang profesional. Karena banyak yang ngira juga orang itu bisa skillnya maju, kemampuannya maju dengan banyak baca buku, dengan nonton ebook lah, dengan nonton-nonton modul video-video begini. Cuma balik lagi, itu kan teori, kita harus prakteknya. Kita harus konsistennya, kita harus actionnya, kita harus disiplinnya. Balik lagi ujung-ujungnya ke kita. Karena strategi yang sama dilakuin oleh dua orang yang berbeda, hasilnya bakal beda. Tergantung siapa yang jalanin. Karena teori itu bukannya gak penting, teori itu penting. Tapi untuk bangun fondasinya, ya lu harus bangun sendiri. Karena di saat lu terjun ke trading, lu bukan cuma belajar praktek-prakteknya doang, tapi lu belajar melatih skill lu, melatih mental lu, melatih diri lu, melatih ketahanan dari kesabaran lu juga. Lu juga belajar gimana caranya ngatur emosi, dan lu juga bakal lebih realistis kalau semua hal yang lu lakuin ternyata banyak yang di luar kontrol, yang gak bisa kita kendaliin. Ada hal yang emang harus cuma kita terima aja, yang harus kita telan, yang harus kita makan gitu. Dan ini tuh gak cuma berlaku di trading, tapi berlaku pun di hidup. Kalau misalkan lu kuliah ataupun lu yang masih sekolah, kalau misalkan lu dari teori sekolah lu atau teori kuliah lu cuma pelajari teorinya doang, tapi lu gak coba praktekin dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kerjaan lu gak latih itu, ya gak bakal kemana-mana. Contoh teori tentang manajemen, ada manajemen controlling, terus ada perubahan-perubahan, itu teorinya. Cuma di saat perubahan itu lu mau ngelakuin gak perubahannya? Di saat controlling, lu mau coba gak ngelatih controlling? Jangan jauh-jauh ke usaha atau apapun lah, ke diri sendiri deh. Lu manajemen diri sendiri, lu manajemen trading sendiri, dan lu mengcontrolling diri lu sendiri. Dan itu bisa lu lakuin gak cuma nunggu di saat lu harus siap, tapi bisa mulai di saat lu masih emang belajar. Gue suka banget tentang cerita Ko Andreas Susanto yang punya Pusat Gadai Indonesia. Beliau terjun di bisnisnya, di usahanya itu dari nggak tahu apa-apa, dari ngomong cuma di depan dua orang udah gelagapan. Tapi dari situ melangkah dan mencoba,
nggak cuma harus teorinya dulu banyakin, nggak kemana-mana, teori, bahasa buku semua, tapi nggak kerja, nggak melangkah, nggak memulai, hasilnya nggak kemana-mana. Karena gue waktu itu pernah juga ikut Zoom bareng sama Ko Andreu. Di situ Ko Andreu bilang, kalau baca buku itu jangan semuanya langsung dibaca. Kalau misalkan ada satu teori, satu hal, lu baca, ulang, praktekin, baca lagi, praktekin, baca lagi, praktekin, terus ulang-ulang begitu. Jadi jangan baca buku doang. Ya emang kita jadi ada teorinya, ada pengetahuannya, tapi manfaat dari buku ini kita nggak bisa dapetin kalau kita nggak praktekin. Dan untuk mencoba itu, ya jangan takut untuk kita bermimpi dan jangan takut untuk kita melangkah. Karena banyak banget anak-anak muda kayak umuran gue pribadi pun gue merasa takut kok tentang masa depan gue. Bukannya enggak, karena gue pun masih berproses. Kan bikin video kayak begini. Dan kalau misalkan gue pura-pura jadi orang yang sukses yang menunjukkan keberhasilan, buat apa? Lebih baik gue menunjukkan diri gue yang masih gagal ini, masih belum siapa-siapa ini. Kalau kita bisa bertumbuh bareng dalam private komunitas, atau misalkan lu gak mau masuk private komunitas pun, lu berproses di situ, gue berproses dengan di sini, kan enak, kita bisa saling mengingatkan dan saling membantu. Dan lu nggak salah sama sekali kalau lu punya mimpi yang besar, mimpi yang kata orang itu jangan ketinggian deh mimpinya. Lu nggak masalah dengan punya mimpi besar kayak begitu. Kalau nggak kewujud ya emang kenapa? Itu kan urusan lain. Dan lu pun gak lebay gitu kalau lu pengen punya rumah mewah untuk keluarga lu, untuk diri lu, untuk adik-adik lu, ataupun untuk istri lu, apa untuk pacar lu, nantinya calon istri lu. Dan gak masalah kok tentang itu. Tapi dengan mimpi itu jangan cuma jadi wacana doang. Ayolah, coba kita melangkah, coba kita praktekin, coba kita usahain. Kalau gagal ya udah gagal aja, tinggal kita perbaiki, tinggal kita langkah lagi. Untuk apa? Kalau kita berhenti mencoba, otomatis kan chance buat berhasilnya jadi nggak ada. Tapi at least kalau kita mencoba dan perbaiki terus, gagal perbaiki terus, mimpi kita yang cuma hayalan ini bisa terrealisasikan jadi bentuk fisik yang nyata. Jadi jangan sampai ketakutan itu ngebunuh mimpi lo. Karena gua ngerasa kok banyak lingkungan banget yang gak suportif, gak saling dukung. Dan kalau misalkan lu merasa sendiri, ini ada komunitas yang gua buat bareng-bareng sama yang lain. Biar apa? Biar kita saling dukung bareng, supaya saling menunjang secara mentalitas bareng, berani mencoba, berani melangkah, perbaiki kesalahan bareng-bareng. Kan itu enak banget. Terlebih dengan adanya teknologi begini, lu gak perlu dateng, lu cuma dengan lewat HP aja bisa masuk ke komunitas begini. Mulai sekarang dari tempat lu berdiri, ya udah coba untuk melangkah dan coba merelasikan apa mimpi lu. Kalau misalkan lu punya tujuan yang sama kita, pengen hidup layak dari trading, lu bisa masuk ke Life Balance community ini. Kita berjuang bareng, kita belajar bareng, dan kita syukur-syukur nantinya bisa kewujud untuk trading for living. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai akhir.